Selamat pagi para dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok Bunaken Kepulauan akan membahas RDTR Kawasan Pesisir Kota Manado, BWP Bunaken Kepulauan. Bunaken Kepulauan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Manado dengan memiliki luas 7.721,30 hektar. Kecamatan ini terdiri dari 3 kepulauan dengan 4 kelurahan yang ada di dalamnya. Baik, kita masuk pada data dan analisa. Dari peta di samping dapat diketahui jenis lahan didominasi pasir dan juga hutan lindung. Kepulauan Bunaken juga memiliki ancaman bencana alam seperti gelombang tinggi atau tsunami. Selain gelombang tinggi dan tsunami, Kepulauan Bunaken juga memiliki ancaman seperti tanah longsor. Kemudian, sumber air baku yang lazim digunakan oleh warga umumnya bersumber dari sumur gali. Kemudian, topografi di kecamatan ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Dengan geologi di kawasan ini terdiri dari tanah aluvium, batuan gunung api, dan batu gamping. Bunaken Kepulauan mempunyai iklim basah tropis dengan curah hujan berkisar 3.000 mm per tahun. Di Bunaken Kepulauan sendiri terdapat dataran aluvial, pantai, perbukitan, pegunungan, dan juga terdapat rawa pasang surut. Perairan Kecamatan Bunaken Kepulauan sangat khas dan istimewa. Kedalaman rata-rata relatif minimal 200 meter di bawah permukaan laut. Keadaan pendidikan di Kecamatan Bunaken Kepulauan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang berlatar belakang pendidikan SLTP. Selain dominasi etnis Sangir dan Gorontalo, di wilayah ini juga terdapat etnis Jawa dan Makat. Pada proyeksi di tahun 2038 untuk penduduk akan mengalami penurunan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk Bunaken Kepulauan mencapai 311 jiwa per kilometer persegi. Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Bunaken Kepulauan lebih dominan menjadi petani dan nelayan. Hal ini dikarenakan lahan Kecamatan Bunaken Kepulauan yang masih didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Kemudian masuk pada analisis struktural. Pada analisis skala urap didapati Bunaken Kepulauan menempati hierarki 3 dengan hasil sebagai pusat pelayanan kota. Kemudian untuk analisis skala kecamatan didapati Manado Tua 1, hierarki 1, dan kelurahan lainnya hierarki 3. Dari analisis kesesuaian jalan untuk lebar jalan SNI di Bunaken Kepulauan belum ada yang memenuhi standar nasional. Saat ini kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan belum mencapai kapasitas optimal. Terdapat menara telepon yang melayani sistem telekomunikasi di Pulau Bunaken, namun belum efektif. Adapun standarisasi penyediaan keran umum di wilayah perencanaan, yakni satu keran umum untuk jumlah pemakai 250 jiwa. Permasalahan pengolahan sampah di dalam kawasan ini adalah menyangkut bagaimana melakukan pengolahan tempat tanpa membawa ke TPA di daratan utama Manado. Yang terakhir ada jalur evakuasi di Kelurahan Bunaken. Adapun analisis pola ruang yakni zona lindung. Yang pertama adalah zona perlindungan setempat yaitu sempadan pantai, zona ruang terbuka hijau yakni publik maupun privat, zona konservasi Taman Nasional Bunaken dengan luas 1.778,7 hektar. Adapun hasil analisis untuk zona budidaya yakni perumahan dengan kepadatan rendah, standar kebutuhan untuk sarana pendidikan, standar kebutuhan untuk sarana kesehatan, ketersediaan sarana peribadatan berupa masjid dan gereja, kemudian standar kebutuhan untuk sarana perekonomian, dan kawasan wisata yang berada di Pulau Bunaken. Masuk ke dalam konsep rencana struktur ruang Kecamatan Bunaken Kepulauan mengenai sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, dan jaringan prasarana. Berikut ini merupakan peta rencana struktur ruang Kecamatan Bunaken Kepulauan yang memuat diantaranya adalah sistem pusat pelayanan, yakni pengembangan pusat pelayanan lingkungan menjadi pusat pelayanan kota di Kecamatan Bunaken Kepulauan serta penetapan sub PPK di Pulau Siladen. Untuk jaringan transportasi berupa pengembangan jaringan jalan dan peningkatan infrastruktur jaringan transportasi laut berupa pelabuhan dan dermaga yang ada. Adapun untuk jaringan prasarana berupa untuk jaringan listrik mengenai pengembangan serta peningkatan PLTS di Bunaken Kepulauan, untuk jaringan telekomunikasi berupa pemeliharaan serta pembangunan menara telepon di Pulau Siladen dan Manado Tua, untuk jaringan air bersih berupa pemberdayaan serta pengoptimalan sumber daya air bersih di wilayah perencanaan. Untuk jaringan drainase berupa pembuatan drainase dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah untuk menghindari pencemaran air laut,
untuk jaringan persampahan berupa pembuatan TPA di tiap pulau dan pembuatan TPS di tiap kelurahan yang membutuhkan, serta untuk jaringan evakuasi berupa pemberian tanda arah yang jelas. Masuk pada konsep rencana pola ruang Kecamatan Bunaken Kepulauan yang membahas mengenai konsep perencanaan untuk zona lindung dan zona budidaya. Ini merupakan peta pola ruang Kecamatan Bunaken Kepulauan yang didominasi oleh kawasan Taman Nasional Bunaken. Untuk konsep rencana untuk zona lindung yang pertama adalah pemeliharaan serta pengelolaan kawasan sempadan pantai, pengembangan dan pemeliharaan zona RTH publik maupun RTH privat, dan pemeliharaan sumber daya alam yang menjadi potensi Taman Nasional Bunaken. Untuk zona budidaya yang pertama adalah penyesuaian kondisi existing kawasan APL pada permukiman untuk sarana pelayanan umum berupa penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian pada wilayah yang membutuhkan, dan untuk konsep zona budidaya lainnya berupa pengelolaan kawasan pariwisata yang mandiri. Konsep tujuan penataan BWP di Kecamatan Bunaken Kepulauan yaitu Kecamatan Bunaken Kepulauan sebagai destinasi pusat ekowisata yang mandiri di Kota Manado. Aspek sebagai dasar untuk melaksanakan konsep penataan BWP di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Yang pertama, mengembangkan dan mengelola sumber daya utama yang menjadi daya tarik dalam pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional. Kemudian penyediaan infrastruktur secara mandiri untuk menunjang kepentingan pariwisata dan masyarakat domestik. Kemudian memberdayakan sumber daya manusia, dan yang terakhir meninjau kembali kondisi kawasan APL. Penentuan BWP prioritas Kecamatan Bunaken Kepulauan. Berikut merupakan peta penentuan BWP prioritas Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan sub BWP yang pertama yaitu Kelurahan Bunaken, kedua Kelurahan Alung Benua, dan yang ketiga yaitu Kelurahan Manado Tua 1 dan Manado Tua 2 dengan pembahasan sebagai berikut. Masuk pada pemanfaatan ruang. Yang pertama, perwujudan rencana pola ruang BWP, yaitu perwujudan kawasan lindung dengan pengembangan kawasan lindung BWP, kemudian pengembangan dan pengendalian ruang terbuka hijau BWP atau FTH, dan pengembangan dan pengendalian zona konservasi Taman Nasional Bunaken Kepulauan. Lanjut, zona budidaya yang meliputi perwujudan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, kemudian sarana pelayanan umum. Lanjut pada zona lainnya yaitu pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata, yakni Taman Nasional Bunaken dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi potensi di wisata BWP. Lanjut pada program perwujudan jaringan prasarana yang meliputi perwujudan sistem jaringan pergerakan, perwujudan rencana sistem jaringan listrik, perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi dengan pembahasan sebagai berikut. Lanjut pada perwujudan rencana sistem jaringan air bersih, yaitu memberdayakan sistem penampungan dan filterisasi air hujan, memberdayakan keberadaan sumber gali, memberdayakan kapasitas air tanah dangkal, mengoptimalkan instalasi desalinasi air laut, mengoptimalkan kapasitas layanan baik penampungan air, dan yang terakhir penambahan keran umum. Lanjut pada perwujudan sistem jaringan drainase yang meliputi pembuatan drainase untuk melengkapi konstruksi jalan setapak existing, pengadaan instalasi atau jaringan air limbah di kawasan wisata, pembuatan instalasi pengelolaan air limbah berupa lubang biopori atau sumur resapan di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Masuk pada perwujudan jaringan persampahan yang meliputi pengelolaan persampahan dan pembuatan TPA lokal di setiap pulau di Bunaken Kepulauan, kemudian pembuatan TPS di Kelurahan Alung Benua, Manado Tua 1 dan Manado Tua 2. Dan yang terakhir perwujudan jalur evakuasi